lapangkan hati untuk kita dapat bersama-sama beribadah. Dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kembali dihimpunkan pada hari Minggu yang kudus ini untuk beribadah. Cinta kasih-Nya yang penuh pengampunan menuntun masing-masing menapaki masa depan yang berpengharapan di dalam kebenaran serta dalam terang firman-Nya dengan tuntunan tema Tuhan mengikat janji-Nya. Mari dengan sukacita kita berdiri dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 8. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Berseba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin.
Dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan kalimat hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosa dengan hisop, Maka aku menjadi tahir, basuhlah aku. maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang meremukan bersorak-sorak kembali. Saudara-saudara, mari kita berdiri dan dengarkanlah perintah mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tiada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita diingatkan kembali tentang hukum Tuhan, tentu kita merasa bahwa banyak sekali dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Oleh karena itu, marilah dengan tulus kita mengaku dosa-dosa kita. Tuhan, inilah kami umat-Mu yang berdosa. Kami sadar bahwa dalam perjalanan hidup ini,
ketika penderitaan, kesulitan, kekecewaan datang menghadang, kami sering tidak setia kepadamu, bahkan meragukan kuasa-Mu. Ampunilah kami yang berdosa ini. Saudara-saudara, kalau kita mengaku dengan tulus dan sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengampuni segala dosa itu. Sebagaimana dalam Roma 4 ayat 7, Tuhan berfirman kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai tanda syukur atas peliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kita, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan-Nya sambil mengingat firman Tuhan dalam Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Sambil pundi dijalankan, kita akan menyanyikan Kuberi Persembahan. Persembahan
bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami. Di saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan ini Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa berguna untuk pelebaran kerajaan sorga-Mu di muka bumi ini. Ya Tuhan, ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, dan bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama ada 3 bagian. Yang pertama, Keluaran 32 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Dan yang kedua, 1 Timotius 1 ayat 12-17. Dan bacaan kita yang ketiga, Lukas 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Sebelum kita membaca, kita mohon kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersuka cita oleh karena kehadiran Engkau. Kami dapat menjalani hidup yang penuh tantangan juga karena pertolongan-Mu. Kami pun datang ke rumah-Mu yang kudus oleh karena gerakan tuntunan dari Roh Kudus. Kami sungguh layak dan patut untuk bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau terus menyayangi kami, memelihara kami, sehingga kami selalu dekat dan semakin dekat kepada-Mu. Olehnya itu ya Tuhan, kami haus dan rindu untuk mendengarkan bahkan memiliki firman-Mu. Berkati kami semua, sucikan kami, anak-anak-Mu, sehingga apa yang kami dengar betul-betul kami resapi. Hati kami hanya terfokus kepada firman-Mu. Jauhkan kami dari pikiran, angan-angan yang menjauhkan kami daripada-Mu. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Dan kami yang Engkau sudah utus untuk membaca bahkan mengurai firman Tuhan, mampukan kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mempercayakan tugas yang mulia, yang kudus itu. Kuduskan kami semua Tuhan, agar layak di hadapan-Mu. Di dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan yang pertama dari kitab Keluaran
pasal 32 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpahkan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari murka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikian sabda Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17 menjadi bagian pembacaan kita yang kedua. Firman Tuhan berbunyi, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan, kurresumanga Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Ya, luar biasa. Kurresumanga uang. Ya, saudara-saudara, pernahkah kita mengalami atau menghadapi orang yang ingkar janji kepada kita, pada diri saudara masing-masing? Ya, pernah ya. Jadi topik hari ini berbicara tentang janji. Nah, apa itu janji? Janji biasanya atau harus ada dua pihak atau beberapa pihak yang sepakat tentang suatu hal, baik waktu, baik cinta dalam artian asmara, suami istri. Bukankah yang sudah berkeluarga semuanya sudah mengikat janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya? Atau jangan-jangan tak pada diberkati leh? Saya kira semua sudah, kecuali mungkin ada yang baru. Ya, kita selama ini sudah lupa menyapa, mungkin ada yang baru pertama kali datang di tempat kita. Dan saya rasa kita semua pernah menyaksikan atau bahkan mengalami orang lain ingkar janji kepada kita. Sekarang apa yang saudara rasakan? Tidak usah diungkapkan. Rasakan sendiri. Dan juga Thomas Sakka, nakota gusto. Saya tidak pernah janji. Begitu dilihatkan lembaran, ada, kamu janji dulu. Atau sekarang ada rekaman, Nah, saudara-saudara, itu kita terlalu sering melakukan. Dan sekali lagi, kalau ada yang orang ingkar janji, kita pasti gerundel. Bahkan mungkin berusaha untuk bawa ke meja pengadilan.
Paling tidak kita, orang itu hanya janji-janji doang. Apalagi dalam dunia politik. Kalau katanya mau pemilihan datang, nanti kita bikinkan ini, bikinkan itu, bikinkan jalan. Setiap hari datang. Tapi begitu terpilih, duduk di kursi, orang biasanya kata empuk. Saya juga nggak tahu empuk, nggak pernah rasakan jadinya. Udah lupa. Dan saya sering dengar batang hidungnya pun tidak kelihatan. Itu orang ingkar janji. Nah, saudara-saudara, tema kita terpampang Tuhan mengingat janji. Saya lebih suka menyebut Tuhan setia pada janjinya. Dalam lagu-lagu kita tadi diungkapkan, Tuhan tak pernah ingkar janji. Dia mengingat dan menepati janjinya. Seburuk apapun kita, sejahat apapun kita, tetapi Tuhan tetap setia menepati janjinya. Nanti kita akan cari tahu kenapa Tuhan kok setia. Dan mungkin menjadi rhema atau mungkin jadi pelajaran bagi kita. Karena saya tahu kita semua di sini tidak ada yang suka dengan orang yang ingkar janji. Termasuk orang yang sering ingkar janji. Betul? Dan diam-diam kita kagum kepada orang yang setia. Kenapa kita kagum? Sesungguhnya setia itu adalah jati diri kita yang paling dalam. Sesungguhnya kita juga rindu untuk setia. Tapi kenapa kita tidak setia? Baik, saudara-saudara. Kalando-lando tele tapi biasa nakambaroi ki anu ki anu kalando marom itu. Tapi saya berusaha untuk biar lebih cepat. Saudara-saudara, mari kita menyimak bacaan utama kita tadi, Keluaran 232 ayat 7 sampai 14. Bagian firman ini mengisahkan tentang bagaimana bangsa Israel yang berubah tidak setia. Dia berbalik meninggalkan Allah dan beralih justru menyembah ilah lain, membuat patung anak lembu terdiri dari emas. Mereka tempat sendiri dan dijadikan Tuhan. Oh, yang tadi kalau kita ini merenungkan, mikir-mikir firman dalam sekali. Coba baca berulang-ulang. Kaya sekali firman ini. Dalam artian kaya untuk memberikan kita, menuntun kita dalam hidup ini. Bayangkan saudara-saudara, setelah Tuhan menolong bangsa Israel, diselamatkan, dilepaskan dari penindasan bangsa Israel, mereka justru berbalik tidak setia dan meninggalkan Allah. Ini benar terjadi. Ini sejarah. Sejarah perjalanan hidup bangsa Israel. Dikatakan dalam bacaan tadi, setelah tiba di padang gurun Sinai, mereka membuat patung anak lembu tuangan yang terbuat dari emas untuk disembah sebagai Allah. Ialah pada bagian sebelumnya Harun berseru kepada umat Ismail begini, inilah Allahmu yang menuntun kalian keluar dari tanah Mesir, sembahlah dia. Itu kata Harun. Oh, padahal mereka tahu bagaimana ketika Musa dan Harun menghadap Firaun, sudah berapa tulah yang diberikan tidak keluar juga. Bagaimana mereka diselamatkan, sudah tersandar di laut. Tapi Tuhan membuka laut itu. Apakah mereka lupa? Saudara-saudara, umat Israel merespon dengan serentak sorak-sorai gembira dan menari-nari, memuji dan menyembah patung anak lembu emas tuangan itu. Setelah Harun mengatakan, sembahlah dia. Saudara-saudara,
sikap dan tindakan umat Israel itu sangat menyakiti hati rakyat, sehingga Allah murka luar biasa. Ya, kita tidak tahu entah kenapa bangsa Israel secepat dan semudah itu merubah atau berubah meninggalkan Tuhan. Padahal pada saat itu juga sebelumnya atau belum lama berselang, Harun, Nadab, Abihu dan 70 orang dari para tua-tua umat Israel telah melihat sendiri Tuhan Allah Israel. Bahkan mereka makan dan minum di hadapan Allah. Coba kita lihat dalam Keluaran 24 ayat 9 dan 11. Ketika mereka berjumpa dengan Allah, tapi mereka takut, tidak tahan melihat Allah. Dan di tempat itu juga mereka umat Israel telah berikrar, berjanji. Apa janji mereka? Mereka berjanji begini, segala yang difirmankan Tuhan Allah akan kami lakukan. Itu ikrar bangsa Israel kepada Tuhan. Ya, kita pun juga setiap minggu menyampaikan ikrar pengakuan iman kita kepada Tuhan. Tidak main-main sesungguhnya. Cuma kadang-kadang kita lupa, kita anggap ini udah kebiasaan saja, rutinitas. Coba setiap akta dari liturgi atau dari tata ibadah itu kita hayati. Itu akan menolong kita. Roh Kudus akan datang untuk memimpin kita. Saudara-saudara, sekali lagi, setelah mereka berikrar, berjanji kepada Tuhan, tetapi seketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Tuhan. Padahal tidak terlalu lama, dalam Alkitab dikatakan 40 hari saja. Hanya dalam waktu tidak lama, tidak sampai tahun. Katakanlah bulan, katakanlah 2 bulan ya. Mereka sudah berbalik meninggalkan Musa dan meninggalkan Allah. Dan membuat ilah lain yang katanya akan menyertai mereka dalam perjalanan selanjutnya. Padahal mereka masih berada di Gunung Sinai, tempat Allah menyatakan atau memperlihatkan dirinya kepada mereka. Coba kita bayangkan. Kenapa kok dengan mudah berbalik arah, berkhianat? Bukankah kita juga sering begitu? Baru bang patau biasa disading, baru diberkati, mana sang bulan, oh nasi tampe mo, tongan raka, tongan, oh ya tu diturona tae tu dete. Baru saja kita berjanji untuk mengangkat tugas sebagai majelis atau sebagai apa, besok baru rapat sekali, oh tae mo tomorise. Tongan raka, ya tu dulu tongan raka. Oh tae aku ma tanda, kau hari tongan raka. Tapar sekali nama itu kaleta. Begitu kan bangsa Israel. Dan jangan kita hanya melihat bangsa Israel, kita bawa dalam diri kita. Nah saudara-saudara, sikap seperti itu dan tindakan umat Israel seperti itu, sekali lagi, dan juga tindakan kita seperti itu sangat menyakiti hati Tuhan. Itu membuat Allah sangat murka. Oh, tak saading kalian bahasa sudah. Mari kita baca kembali. Tuhan menilai sangat buruk tingkah laku mereka, sehingga memberi peringkat kepada bangsa Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Apa maksud tegar tengkuk? Kepala batuk, apa kesana? Tak ada mereka pesading. Dikalik mau diapa mau tak ada mereka.
Kita bayangkan seperti itu. Mungkin juga kita bawa dari diri kita. Nah, bangsa Israel telah melakukan tindakan yang fatal, saudara-saudara. Kenapa fatal? Sekali lagi, kenapa fatal? Karena mereka telah memutus relasi dengan Tuhan sebagai penuntun yang sudah mereka tolak. Itu diputus sendiri. Jalan menuju berkat sudah mereka tinggalkan. Dan saudara-saudara, inilah pertama kalinya dalam Alkitab diceritakan Tuhan memurkahi Allah. Ini saya kira luar biasa, saudara-saudara. Perlu kita renung-renungkan, tananung tongan. Sebab kita juga, saya juga pernah tidak setia. Yang telah tahu ada toy mata ke dirangi-rangi itu. Sebab kita sendiri yang mengutus berkat dari Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan kepada bangsa Israel, kepada Abraham, Yakub dan Abraham, Ishak dan Israel, Yakub, bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit. Mereka akan dijanjikan ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madunya. Tapi mereka sudah meninggalkan, malah bikin emas itu, katanya itu yang memimpin. Bagaimana memimpin? Itu mati kalau tidak diangkat ya. Oh, den duka jika bangsto lebih dipertuhan motomai ke deni galang-galang ta. Oh, yon awal tiro na tahu melong yote malah apuk. Sehingga kita meninggalkan Tuhan. Dalam artian kita mendapatkan gelang itu tidak sesuai dengan yang kita tidak setia. Kita meninggalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, atas sikap tindakan mereka itu, bangsa Israel, maka Allah bermaksud membinasakan bangsa Israel. Mau dibinasakan, mau dihancurkan. Matajang dalam bacaan sangat jelas dalam bacaan kita tadi. Mohon maaf ini saya anu ini karena si Brian anak saya itu belum tahu bahasa Toraja, padahal asli orang Toraja dia. Saya bilang kalian tuh kasihan sekali, anak-anak Toraja kok nggak bisa bahasa Toraja. Orang Belanda saja, orang Jerman saja, Amerika bisa bahasa Toraja. Kutanya itu tua-tua, Om Peter ada, mungkin dulu masih ketemu orang Belanda di Makale Om ya. Pasti nakoe Mbak Misule manasu mereka. Anak-anak kita ini nggak tahu bagaimana. Salah duka, tak duka kuajai lah. Jadi sekali lagi kembali ke tadi, itu Allah akan membinasakan. Dan dalam bacaan kita dikatakan, nakuantu Musa, laku binasakan tu bangsa Israel. Janji penyelamatan akan saya berikan kepada keturunanmu. Musa yang akan ditunjuk. Kenaladadi to tangyamo Israel sangan atau temo. Mungkin disanga Musa ke bangsa yang sarang bangsa tinggi. Tapi itulah juga hebatnya seorang hamba Tuhan. Ini juga kita bisa belajar. Bagaimana seorang hamba Tuhan yang benar-benar tahu. Dia tidak besar kepala. Sudah mau dikasih Tuhan, dia enggak, kena aku tuh kowe baby. Nah aku nalai, biar saya yang ambil. Tapi Tuhan, Musa malah melunakkan hati, berusaha melunakkan hati Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ya jelas Musa tidak menerima itu, malah Musa berdoa kepada Tuhan. Ya, Allah tidak membinasakan umat Israel. Nah, saudara-saudara, disinilah lagi yang luar biasa dari Allah. Itu perlu kita catat dan kita simak. Karena walaupun bangsa Israel melecehkan Allah, meninggalkan Allah, walaupun Allah sangat murka, tetapi ia tidak sampai membinasakan umatnya, bangsa Israel. Mengapa? Karena Allah sangat setia pada janjinya.
Kenapa setia? Karena ia sangat mengasihi umatnya. Di dalam Lukas 15 tadi kita baca domba yang hilang. Bagaimana dia meninggalkan 99 domba untuk mencari hanya satu yang hilang. Artinya orang yang sudah tidak perlu lagi, orang yang sudah bertobat, sudah patuh, ditinggalkan dan mencari yang belum bertobat. Dikatakan sukacita di dalam surga apabila satu orang berdosa diselamatkan. Begitu besar kasih Tuhan. Dan lebih jauh lagi saudara-saudara. Karena kita ini orang manusia, kita tahu tobat tuk tongang ki selalu sampai karena kasihnya begitu besar, Allah sendiri turun melalui anaknya Yesus Kristus menuntaskan tugas itu dengan disalib di atas tiang salib. Itulah mengapa sampai tidak membinasakan umat. Janjinya kepada Abraham, kepada Ishak, janjinya kepada Yakub, Israel ditepati karena begitu kasihnya. Saudara-saudara sekalian, katakan ini sangat luar biasa. Apakah kita bisa seperti itu? Allah menuntut kita bisa seperti itu. Dayana den tahu mana si salah-salah kejalanan sehingga kisi dia kupe manam moto sentimen. Saya sakit sama dia. Tidak bisa saya maafkan. Ini kekuatan bagi kita saudara-saudara. Kalau ada yang menyakiti kita, mari kita contoh. Minta kekuatan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sampai menyerahkan dirinya. Menderita, bahkan sampai mati di kayu salib. Coba saudara bayangkan, disakiti sehingga murka memuncak, tetapi tidak dibinasakan karena Allah sangat setia pada janjinya. Kesetiaan Tuhan ini sekali lagi menjadi kekuatan bagi kita semua untuk bisa juga kesetia. Walaupun kita dihianati, disakiti oleh orang lain, pihak lain, tetapi kita harus sabar. Tetap fokus kepada tujuan kita, itu setia pada janji kita. Jangan mau diprovokasi oleh tindakan buruk orang lain, pihak lain, sehingga kita pun berbuat buruk. Kesetiaan Tuhan pada janjinya adalah kekuatan kita. Tuhan pasti menepati janjinya. Dan saya yakin kita bisa juga. Walaupun tidak sempurna seperti Tuhan. Karena kita memang penuh dengan keterbatasan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita tahu dan yakin bahwa Tuhan Allah pasti akan menepati janjinya, lalu bagaimanakah seharusnya kita bersikap dalam menantikan janji Tuhan itu? Apakah orang percaya akan dengan sabar dan tekun menantikannya? Kita kan sekarang menantikan janji Tuhan. Bagaimana sikap kita? Saudara-saudara, kita lihat kenyataannya. Tidak sedikit orang percaya meragukan kesungguhan Tuhan menggenapi janji. Itu nyata. Jika ia merasa sudah menanti begitu lama dan belum ada tanda-tanda jawaban dari Tuhan, ia seringkali menyerah dan kecewa, putus asa, bahkan ada yang gantung diri. Tidak sedikit kemudian meninggalkan Tuhan seperti bangsa Israel. Pindah ke keyakinan lain, percaya kepada pihak lain, bahkan juga pada ilah-ilah, atau bahkan mengandalkan diri sendiri dengan mengambil jalan sendiri. Dan kita tahu yang seperti itu menuju kebinasaan. Saya tidak mau menyinggung terlalu contoh nanti seolah-olah saya mau menyakiti orang, tapi kita lihat sendiri. Mari kita lihat, banyak sekali contoh.
Atau mengandalkan pihak lain? Yang paling kasar datang ke dukun. Bukan hanya ke dukun, datang ke pejabat. Buddha tahu itu. Boleh berkomunikasi, tapi jangan mengandalkan itu. Manela kendek pangkaan anak tamalela ko siapa apa supaya kita dinaikkan pangkat kita. Jadilah kita seperti kelakuan orang duniawi, melakukan segala daya upaya untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Saudara-saudara, pengharapan orang percaya digantungkan hanya kepada Allah. Ada bapak gereja pada abad keempat bernama Chrysostomos. Dia berkata, yang membinasakan kita bukanlah dosa, melainkan putus asa. Artinya tidak percaya kepada Tuhan, hilang harapannya kepada Tuhan Allah, sehingga meninggalkan Allah. Itulah yang akan membinasakan kita. Juga seorang teolog yang bernama Jurgen Moltmann mengatakan pengharapan membuat hidup kembali. Kalau kita mengharap, mengantung kepada Tuhan, maka kita hidup kembali. Walaupun terdapat kendala yang harus dibayar mahal untuk mengharapkan atau menunggu pengharapan itu, yaitu kegigihan mempertahankan pengharapan serta derita menunggu pengharapan itu. Di situ kuncinya. Memang kita sadari untuk menunggu pengharapan itu butuh perjuangan, kegigihan, butuh pengorbanan. Tapi tidak usah khawatir, kalau kita berserah sama Tuhan, Tuhan pasti akan memampukan kita. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, apakah saudara sedang dalam penantian penggenapan janji Tuhan dalam hidup Anda? Nah, jika sampai hari ini Tuhan belum juga memberi jawaban, buanglah jauh-jauh segala keraguan dan kekecewaan dalam hati dan diri saudara. Sabarlah menanti penggenapan janji Allah. Bukanlah hanya sekedar menunggu sesuatu terjadi dalam hidup kita, melainkan kita semestinya tetap bersyukur dan tetap bersukacita selama penantian itu. Ingat, Tuhan tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah tergesa-gesa dalam menggenapi janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh dan siap-siap vokal grup dari PKBGT Senior. Dipersilakan kepada vokal grup PKB Gereja Toraja. Silakan. Ini sebuah pujian, doa dan pengharapan. Saya nambah ke Marangkok, Pak. Saya mau ikut bergabung.
atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang besar, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang besar, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu.
Setelah doa syafaat, siap-siap nanti pujian dari PWGT. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa syafaat dan mari kita berdoa. Sungguh Engkau baik ya Tuhan. Kami merasakan kesetiaan-Mu yang luar biasa. Kami masih dapat hidup dan bersuka cita sampai hari ini oleh karena kasih setia Tuhan. Kami dapat melakukan pekerjaan kami dapat berkomunikasi, bersenda gurau dengan keluarga, teman-teman, handai tolang. Karena kuasa setia-Mu, kami sungguh-sungguh terberkati. Heran bagi kami ya Tuhan, ketika kami begitu nakal, bandel, tegar tengkuk, tetapi Tuhan begitu setia, bahkan rela berkorban, menderita, disiksa, disalibkan karena mengasihi kami, demi kami memperoleh sukacita, demi kami memperoleh berkat, untuk menyucikan kami, menguduskan kami, menghapus dosa-dosa kami. Ya Tuhan, apakah yang patut kami lakukan untuk membalas kasih setia Tuhan itu? Kami sungguh-sungguh bersama-sama jemaat-Mu di tempat ini menyatukan hati, memohon kepada Tuhan, karuniakanlah juga kami kasih setia itu. Setia kepada teman kami, setia kepada keluarga kami, istri kami, anak kami, suami kami, bahkan kepada siapa saja, dan terutama kepada Tuhan. Kami sungguh mengharapkan pertolongan-Mu. Anugerahkan kasih setia itu. Dengan mudah kami mengucapkan setia dengan janji. Tetapi karena keterbatasan kami, kelemahan kami rindu Engkau mengasihi kami seperti Saulus, yang Engkau memanggil bahkan mengutus Paulus menjadi rasul-Mu yang paling setia, yang paling gigih dalam menebarkan firman kebenaran Tuhan. Inilah harapan kami, doa kami kepada-Mu. Buanglah kepura-puraan dalam hati kami. Buanglah segala sandiwara yang kami tampilkan seolah-olah kami baik. Gantilah dengan setia. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kami mau berdoa. Kami rindu Engkau hadir dalam jemaat kami, bukan pada hari Minggu saja, tetapi sepanjang hidup kami. Engkau mau memberkati semua ibadah hari Minggu. Tempat kami mau menyatakan hati kami menyembah Engkau. Tempat kami mau menerima berkat Tuhan, menerima firman Tuhan, mau belajar untuk setia. Berkati juga ibadah yang lain, ibadah keluarga, PWGT, PKBGT, PPGT, SKMGT. Apapun pelayanannya dilakukan, semata-mata kerinduan kami untuk menyembah Engkau. Jadikanlah seperti itu. Pembinaan yang dilakukan, kelas katekisasi, kelas GCA berbuah. Tuhan berkati. Demikiannya Tuhan, dinamika di dalam pelayanan di jemaat kami sungguh-sungguh dinamis. Tata usaha yang baru
Kami percaya itu dalam kontrol Tuhan. Sertai sehingga pelayanan tata usaha ke depan akan semakin baik dan nama-Mu yang dimuliakan. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan harapan dan perjuangan jemaat. Banyak harapan mau memperbaiki lingkungan kami untuk bersekutu. Kami juga berharap di dalam hidup ini untuk tetap setia kepada Tuhan. Di dalam kehidupan, dalam pekerjaan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam usaha, dalam mencari jodoh, mencari pekerjaan, juga pergumulan saudara-saudara kami yang sedang PHK. Kami juga mau menyerahkan orang tua kami yang lanjut usia, juga janda, duda, yatim piatu. Demikian juga Tuhan, kami mau serahkan jemaat-Mu yang jauh dari suami, istri, orang tua, anak, dan saudara. Kami pun juga akan menyerahkan generasi gereja-Mu. Studi anak-anak sekolah anak-anak kami di tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Berkati ya Tuhan. Dan kami juga mau bersyukur atas karunia yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang akan mengalami kenikmatan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran juga ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, Kau sempurnakan sukacita saudara-saudara kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, banyak derita yang kami hadapi, tetapi Tuhan sudah menjanjikan bahwa apapun yang kami hadapi pasti boleh kami tanggung kalau kami mengandalkan Engkau. Kami mau serahkan orang tua saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit, baik yang berjubat jalan dan juga yang sedang dirawat di rumah sakit. Engkau tahu kerinduan mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang sangat setia, yang tidak ingkar janji, akan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menyerahkan pelayanan di lingkup klasis Pulau Jawa, lingkup sinode wilayah dan sinode gereja Toraja. Engkau yang akan menuntun dan Engkau yang akan memperlengkapi hamba-hamba-Mu yang Engkau sudah panggil dan utus untuk mengangkat pelayanan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan para pemerintah kami, pemimpin-pemimpin dari pusat sampai daerah. Tuhan, Engkau kiranya menguatkan mereka, memampukan mereka, bahkan menganugerahkan kesetiaan untuk melakukan, mengelola pemerintahan ini dengan baik dan setia kepada Tuhan. Khususnya dalam mengurus penyakit COVID-19 yang hingga saat ini belum juga berakhir. Tidak henti-hentinya kami berdoa, karena ini sungguh-sungguh mengganggu kehidupan kami secara keseluruhan. Bukan hanya keluarga kami, bukan hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, kami sangat percaya dan sungguh yakin Engkau mendengarkan doa kami. Terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau berkenan, karena semuanya ini kami angkat kepada Tuhan melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti itu. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang
dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diberi kesempatan kepada PWGT memuji Tuhan melalui musik angkul. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah kau selalu. Dalam kesusahan, dalam
Puji Tuhan, Tuhan yang dimuliakan. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Dan kita dengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Keluaran 32 ayat 13 sampai ayatnya ke-14. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Allah karena malapetaka yang dirancangnya itu atas umatnya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah, jalanilah segala kehidupanmu dengan selalu teguh padanya, meski hidupmu penuh tantangan dan penderitaan. Dan marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mohon perhatiannya untuk mendengarkan penekanan Warta Jemaat Minggu 11 September 2022. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Bapak Andarias Pombija, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah mengangkat tugas pelayanan pada hari ini. Majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati pelayanan kita. Warga Komisi PWG. Komisi PWG akan mengadakan program Gerakan Cinta Alkitab atau GCA, kelas berbuah secara online. Untuk itu dipersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk mendaftar melalui Komisi PWG atau PU.
Warta SMGT. Ibadah SMGT telah dimulai dan dilakukan secara on-site atau tatap muka langsung sejak Minggu tanggal 4 September jam 9 WIB. Dalam hal ini tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pengurus SMGT Jemaat Keramat juga akan berakhir masa kepengurusannya. Rencana persidangan pengurus SMGT akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 November. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Berikutnya berita duka cita. Telah meninggal anak dari Ibu Jenny Paibangan pada hari Senin 5 September 2022 dan telah dimakamkan pada hari Selasa 6 September di Jakarta. Tuhan yang menjadi sumber penghiburan bagi segenap keluarga. Warta PWGT. Ibadah rutin PWGT masih dilaksanakan secara Zoom pada setiap hari Sabtu. Minggu ini, Sabtu 17 September, jam 9.30. Dan yang menjadi puan rumah adalah Ibu Ludia Teme dan Ibu Elizabeth Masa. Pelayan firman, Ibu Alfrida Kasiaheng. Warta tambahan dari PWGT disampaikan bahwa masa kepengurusan PWGT Jemaat Keramat akan berakhir dan sedianya pelantikan telah dibentuk panitia persidangan PWGT ke-14 dan akan dilantik dan dilaksanakan pada hari Minggu 18 September dalam ibadah pagi jam 9. Adapun susunan panitianya telah tertera dalam warta jemaat. Lowongan pekerjaan. Dibutuhkan lowongan kerja sebagai staf tata usaha Gereja Toraja Jemaat Keramat dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Pendidikan minimal D3, 2. Berusia antara 25 sampai 35 tahun, beragama Kristen Protestan, 4. Dapat mengoperasikan komputer dengan terampil menggunakan MS Office, Excel, Word, PPT. 5. Bersedia mengikuti jam operasional di gereja, sehat jasmani dan rohani. Lamaran dapat disampaikan secara langsung ke tata usaha gereja atau dikirimkan ke alamat Jalan Keramat, Gang Keramat Jaya, Gang Pepaya 2, nomor 16, Semper Barat. Lamaran bersifat terbuka baik kepada warga jemaat dan maupun bukan warga jemaat Gereja Toraja, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menambah-nambahkan sukacita. Demikian juga segenap majelis jemaat lewat dukungan kita bersama buat warga jemaat yang mengalami kelemahan tubuh baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan sumber segala berkat boleh pada waktunya boleh pulih dan sembuh kembali. Tuhan Yesus memberkati. Ada warta informasi dari RT 11 dan 12 diinformasikan bahwa hari ini jam 12 siang akan ada penyemprotan atau pengasapan fogging. Mohon pengertian dari kita semua. Demikian warta jemaat. Bapak Ibu mari bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada
Minggu pagi hari ini dengan menyanyikan Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tergoyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Sekarang hidupku sungguh mulia benar, di dalam kasih-Nya ku selalu bergemar. Janji-Nya ku dengar karena Yesus milikku. Ku sambut datang-Mu dalam rumah Bapa-Ku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.